Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Aris Kagianwar Adi Pradana, Sarjana Teknik Magister Teknik, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Bangunan Sipil 2, dan teman-temanku kelompok 3 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Ragil Ramadhani dengan NPM 222050303, dilanjutkan dengan Adi Pancarahman dengan NPM 222503049, Oksanur Malasari Rejijah dengan NPM 222050366, dan Futika Azhar dengan NPM 222053098 akan menjelaskan mengenai perencanaan Bendung Badran untuk mendukung pariwisata nasional. Indonesia kaya akan potensi wisata alam termasuk sungai dan lanskap perdesaan. Pengembangan wisata berkelanjutan perlunya didukung dengan infrastruktur seperti irigasi, pengendalian banjir, dan kelestarian lingkungan. Bendung Badran yang ada di Kecamatan Ranggeng, Kabupaten Temanggung, direncanakan sebagai infrastruktur multifungsi yang tidak hanya menyediakan air saja, tapi mendukung wisata air dan agrowisata. Potensi kawasan tentunya perlu dioptimalkan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan juga ada belum perencanaan teknis yang komprehensif dan terintegritas. Diperlukan desain bendung yang memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial untuk mendukung pengembangan kawasan wisata berkelanjutan. Terdapat beberapa alasan pemilihan topik Bendung Badran. Yang pertama, Bendung Badran berfungsi sebagai irigasi sekaligus potensi wisata alam yang ada di sana. Yang kedua, infrastruktur bendung mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan, perencanaan integrasi, dan pentingnya untuk aspek teknis, sosial, dan ekonomi. Yang ketiga, mendukung program pemerintah dalam mengembangkan pariwisata nasional, memberikan kontribusi nyata dan kesejahteraan terhadap masyarakat. Metodologi perencanaan Bendung Badran dilakukan melalui pendekatan teknis dan spasial, dengan tahapan mulai dari studi awal hingga perancangan desain yang mempertimbangkan fungsi irigasi dan potensi wilayah. Beberapa tahapan tersebut dapat diurai sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur dan pengumpulan data, kemudian survei lapangan, selanjutnya ada analisa teknis, kemudian perancangan desain, dan yang terakhir ada evaluasi rekomendasi. Tahapan pengerjaan proyek. Minggu pertama, pembentukan tim dan pembagian tugas sebagai langkah awal. Minggu pertama sampai keempat, pengumpulan data melalui studi literatur dan survei lapangan. Minggu keempat sampai keenam, analisis hidrologi untuk memahami kebutuhan air dan debit sungai. Minggu ke-6 sampai ke-10, desain teknis bendung serta perancangan fasilitas wisata dan kawasan rekreasi. Minggu ke-7 sampai 9, analisis dampak lingkungan dan sosial agar proyek berkelanjutan. Minggu ke-8 sampai 11, pembuatan gambar teknis dan visualisasi untuk presentasi. Kemudian minggu ke-10 sampai ke-14, penyusunan laporan akhir dan persiapan presentasi. Minggu ke-11 sampai 14, presentasi hasil dan penyerahan laporan. Kemudian ada tools dan teknologi yang digunakan. Dalam perencanaan Bendung Badran, kami menggunakan beberapa tools penting untuk mendukung proses desain dan analisis. Di antaranya ada AutoCAD yang digunakan untuk membuat desain teknis, Excel untuk pengolahan data dan perhitungan, ArcGIS untuk pemetaan dan analisis lokasi, serta SketchUp untuk visualisasi model 3D. Penggunaan teknologi ini membantu memastikan perencanaan berjalan efektif dan akurat. Selanjutnya yaitu ada hasil dan implementasi dari kelompok kami dalam rangka menunjang sistem irigasi yang efisien sekaligus membuka peluang pengembangan kawasan wisata air. Kami menggunakan bendung tipe OG dipilih sebagai solusi utama. Profil lingkungannya memungkinkan aliran air yang stabil dan terkontrol, sementara strukturnya dirancang untuk menahan beban hidrolik dengan aman. Desain ini juga mendukung operasional jangka panjang dengan kebutuhan pemeliharaan yang maksimal. Selanjutnya yaitu tampilan produk akhir. Untuk konsep umum dan latar belakang, Bendung Badran terletak di Dusun Badran, Kerangan, Temanggung, yang telah dimanfaatkan untuk pemancingan, jogging, camping, dan bersepeda. Gaung potensi wisata desa makin nyata menuntut pengembangan fasilitas, tidak hanya untuk irigasi tapi juga destinasi rekreasi. Untuk manfaat dan nilai tambahan wisata lokal, yang pertama yaitu meningkatkan kunjungan desa, ekonomi warga ataupun kios-kios UMKM yang berada di sekitar Bendung Badran menjadi lebih maju. Yang kedua yaitu ada konservasi, Fishway menjaga fauna sungai, edukasi, sadar lingkungan. Yang ketiga yaitu ada multifungsi sebagai sarana untuk menggabungkan irigasi, rekreasi, edukasi, dan konservasi dalam satu objek bangunan warisan. Yang terakhir yaitu ada ketahanan ekosistem, strategi sedimentasi, dan vegetasi, mencegah penguraan fungsi. Selanjutnya adalah tampilan produk akhir. Jadi elemen desain ini ada zona pemantik terpadu, Fishway, jalur edukasi, rekreasi, fasilitas penunjang, serta pengendalian erosi dan sedimentasi. Lalu yang selanjutnya adalah ringkasan hasil. Jadi perencanaan Bendung Badran ini dirancang untuk fungsi ganda, yaitu irigasi pertanian dan juga pengembang kawasan wisata berkelanjutan. Dan bendung yang kami pilih ini adalah tipe OG karena efisiensi aliran dan stabilitas strukturnya ini sangat bagus diterapkan di Bendung Badran ini. Kesimpulan dan rekomendasi, Bendung Badran ini memiliki potensi besar. Nah, untuk itu kami menggunakan infrastruktur multifungsi dan desain integrasi yang ramah lingkungan serta inovasi seperti Fishway dan fasilitas rekreasi menjadi bendung tidak hanya berfungsi teknis melainkan sebagai destinasi wisata yang unggulan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.